saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Jika sewaktu bisa kita hentikan, dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, melemburkan semua batas antara kau dan aku. Kita, duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Ini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Wow, luar biasa sekali ya Kakak Meiza ya. Ternyata suara mereka itu tidak diragukan lagi. Baik Kakak Dava, sebelumnya kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak Dava, untuk hari ini kita akan menyiarkan secara langsung program RRI Live Music bersama saya Meiza dan juga rekan saya. Iya, saya Ismail. 1 jam kita akan menemani kamu di program live musik, pastinya bersama bintang-bintang tamu, anak muda yang punya talenta yang sangat luar biasa nih Kakak ya. Yang pastinya tadi kita juga udah mendengar suara emas mereka berdua. Benar ya. banget ya, dan pastinya pemirsa di rumah pada penasaran. Apa yang penasaran? Siapa sih ini ya? Siapa sih mereka ini? Iya, siapa sih gitu, dan mungkin teman-teman pemirsa di rumah udah ada yang kenal juga dengan mereka Kakak. Tapi mungkin mereka udah ganti nama ya. Enggak dong ya. Tapi mereka ini udah familiar banget ya, apalagi di wilayah Aceh Barat sendiri udah pernah manggung di mana-mana ya, apalagi nanti kita kenalan deh sama mereka berdua ya. Oke, kita bakal coba ngobrol-ngobrol bersama mereka untuk mengetahui profil mereka seperti apa Kakak Meiza, dan pastinya live musik untuk
untuk malam hari ini langsung dari halaman kantor LPP RRI Mulaboh, Kakak. Iya, bener banget. Yang pasti buat pemirsa yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan, yang menonton live music pada malam hari ini juga, yang pastinya kita nanti akan bernyanyi bareng juga nanti dengan single-single yang lebih menarik lagi, karena nanti juga kabarnya ada single ciptaan sendiri dari sang artis kita. Oke, kita sapa dulu untuk bintang tamu kita yang Cewek depan dulu. yang cewek dulu ya. Kalau Kakak Dava Mas pemirsa sukanya yang cewek-cewek ya kan? Ini yang gelis ya. Yang gelis-gelis. Ini siapa namanya dan apa kabarnya? Alhamdulillah baik, nama saya Nurmala. Iya. Nurmala, baik ya kabarnya. Usianya berapa nih? 21 tahun. 21 masih tahun. muda. Masih gelis. Masih gelis. Tapi sayangnya Kakak Dava udah bukan single lagi ya. Jangan diganggu-ganggu bukan ini. orangnya saja nih kakak yang gelis ya, tapi suaranya juga gelis banget tadi. Bener. Oke, Nurul, pendidikannya apa? Sekarang sedang kuliah di Universitas Teguh Umar. Di Jurusan apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, komunikasi. Nggak ada saingan nih nantinya. Bener ya. banget ya. Oke, dan juga untuk di kesempatan ini cuaca kita lagi dalam kondisi hujan ya, Kakak Meliza ya. Bener banget ya. Untung aja kita diteduhkan sama gedung RRI yang luar biasa yang indah megah ini. dong pastinya. Oke, Iya. Nurul, pendidikannya udah dan juga statusnya pasti masih mahasiswa. Dan tahu nggak sih kalau suaranya itu bagus? Sebenarnya tahu dong ya. Tahu ya. Iya. Dia tahu dong kalau misalnya dia nggak tahu kalau suaranya bagus, nggak mungkin dong dia nyanyi ya. Berarti gue yang nggak sadar diri ya. Iya, kalau gue aja yang nggak sadar diri kalau dia suaranya nggak bagus. Nyanyi. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Kita coba tanya dulu untuk narasumber kita atau bintang Artis tamu kita kita. yang satu lagi. Iya, ini giliran Kakak Meza. Iya, kalau yang satu lagi bisa nih diperkenalkan namanya ke pemirsa yang ada di rumah dengan siapa dan sudah berapa lama sih bergelut di bidang tarik suara ini? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roli Febrianda. Kebetulan saya sudah bergelut di bidang tarik suara, khususnya musik ya. Saya ngeband soalnya. Iya. Saya ngeband itu sudah dari 2006. Jadi kita mulai manggung di event sekolah, event di daerah, dan juga event di provinsi juga kita ikut. Wow, luar biasa, berarti udah ke provinsi juga ya. Tapi ya, begitu. Yang pastinya dong. Apalagi Meza juga pernah dulu ya MC bareng dan pernah kerja bareng ya berarti ya. Pernah duet bareng tapi kita pernah live musik bareng gitu. Kita sering banget live music bareng bersama Kakak Roli tapi di kafe-kafe ya. Oke, untuk selanjutnya Kakak Meza untuk pendidikannya dan juga statusnya gitu, pemirsa di rumah kan pada penasaran. Iya dong. Waduh, bahaya statusnya nih. single atau apa atau juga double gitu ya, atau ada mau daftar gitu. Oke, untuk pendidikan saya sudah lulus kuliah, sekarang sudah bekerja di salah satu instansi pemerintah di Aceh Barat. Iya. Untuk sekarang statusnya masih dirahasiakan. Dirahasiakan ya. masih secret nih Kakak Dava ya. Oke, nggak nah, apa-apa. jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya mau lirik-lirik boleh juga sih, karena masih dirahasiakan antara ada atau enggak gitu DM aja, kan. Doa-doa aja enggak ya gitu ya Kakak Meza ya, biar ketemu dan mana tahu cocok gitu dengan pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan program live musik langsung dari halaman kantor LPP RRI Mulaboh dan kondisinya kayaknya hujan. Luar biasa, bentar lagi kita banjir. Tapi nggak apa-apa, ya. kita masih tetap semangat ya menemani pemirsa RRI Net di rumah. Bener banget, kita semangat banget walaupun cuaca kayak gini. Kita bakal menghibur saudara pendengar semuanya di seluruh Nusantara pastinya dengan suara emas mereka berdua ya. Karena nanti mereka juga akan membawakan single-single, karena nanti ada salah satu single daerah juga yang akan dibawakan sama Mala ya. Benar. Nah, buat saudara
pemirsa maksudnya di seluruh Nusantara nanti akan mendengarkan juga suara Masnya Mala membawakan lagu daerah yang ada di Aceh ini sendiri. Oke, untuk kita balik lagi ke Nurmala ya, Nurmala. Ini kan awal mula nyanyi itu sejak kapan nih? Sekitar 2016. 2016 itu usia berapa? Kelas 3 SMA ya. Kelas gitu. 3 SMA ya? Itu berarti hampir 17 tahun. Oh gitu, itu udah kelas 3 SMA udah lumayan besar. Itu baru tahu gitu kalau punya suara bagus. Atau dulunya nggak percaya diri gitu. Mungkin nyanyinya dari mulai kecil di kamar. Enggak, kalau dulu mungkin nyanyinya masih di kamar mandi. Sekarang mungkin udah pede, udah menampilkan ke depan gitu ya. Gitu ya? Iya. Berarti bukan dari Min gitu udah nyanyi juga belum? Enggak ya, baru kelas 3 SMA baru mulai nyanyi. Iya. Disuruh ya, dipaksa. Enggak, itu dari diri sendiri. Oh, dari diri sendiri ya. Berarti sadar suaranya bagus ya kakak ya. Tapi udah telat gitu. Itu pertama nyanyi di mana? Itu pertama kali di halaman sekolah STM. Di situ lomba lagu dangdut. Lomba lagu dangdut ya. Oke, juara? Alhamdulillah belum. Belum ya. Berarti coba lagi. Coba ya. Kalau kalau Roli sendiri ini katanya udah bergelut di bidang musik dari 2006 ya. Kenapa sih pilihnya ke musik? Kenapa nggak yang lain kayak gitu? Montir gitu ya. Ya mungkin waktu itu untuk Aceh ya khususnya, kan baru-baru tsunami gitu. Iya. Nah terus ada bantuan alat-alat band dari NGO. Mulai dari situ kita coba ya senang-senang bareng teman-teman. Iya, gitu benar kan. menghibur ya. Iya menghibur. Kita coba latihan bareng dan akhirnya kita dapat passion kita di situ. Oh gitu. Awal-awal menghibur Ya, dan akhirnya jadi fashion ya. Jadi sesuatu hobi ya awalnya ya. Hobi. Atau memang sadar suaranya bagus gitu. Kalau dibilang bagus saya masih berusaha untuk lebih bagus ya. Masih ada yang lebih bagus. Iya. Kalau pengalaman pertama tampil di depan umum itu gimana perasaannya? Waduh, pengalaman pertama itu yang pastinya kacau ya pastinya. Kalau pertama, soalnya waktu itu suara gitar entah kemana, yang drum kemana-mana, bass kemana. Iya, masih ngawur ya gitu ya. Saya sempat dilempar loh. Dilempar kemana? Pengalaman ya. Iya, waktu nampil itu. Jadi pas di sekolah, saya nampil, kemudian memang dilempar. Iya. Turun gitu katanya. Iya, dari penontonnya. Makin bising ya, tapi kalau sekarang perform tadi suaranya juga bagus banget. Luar biasa. Kalau sekarang mah udah melalang buana kayaknya ya. Udah jadi bintangnya gitu ya. Oke, udah pernah menjuarai kompetisi apa saja nih, Roli? Banyak ya? Band ya? Band mungkin atau solo? Atau solo karir. Kalau pengalaman di band, alhamdulillah ada ya, ada beberapa ya. Nggak bisa dibilang banyak. Aduh, nanti deh kalau misalnya ada itu nanti kita sebutin karena waktu kita itu panjang banget Kakak Dava ya kan. Kalau solo ada juga ya. Kalau solo lebih ada lagi. Ada, tapi nggak terlalu kayak band gitu. Oh gitu ya. Oke, pasti ada. Dan sudah ke provinsi ya tadi katanya ya. Iya. Tapi kita keep dulu, nanti kita bakal tanyain lagi ke provinsi itu ngapain gitu ya kakak ya. Dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Kalau untuk Nurmala ini sudah pernah menjuarai apa saja nih? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Ada. Nggak juara 1, juara 3 pastinya ada. Nah, pastinya udah sering tampil di setiap event-event yang ada di Aceh Barat juga ya. Tapi pernah ikut, katanya pernah ikut bintang radio juga ya di RRI ya. Iya, alhamdulillah udah berapa kali? Ketiga kali. Punya pengalaman dilempar nggak sih kayak Roli? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Kata-kata turun-turun ya itu pasti itu ada ya. Itu gimana perasaannya ketika ada penonton gitu yang suruh turun, itu perasaannya gimana? Sedih nggak? Ya enggak,
itu kan seneng gitu ya. Iya, itu bisa jadi motivasi buat kita gitu. Iya. Jadi kedepannya kita harus lebih baik lagi, belajar lagi gitu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kedua bintang tamu kita di program live musik ya, untuk di Ketiga loh, itu kan ada pemusik. Oh iya ya, ada pemusiknya lagi. Iya. Itu pemusiknya di pemusik akustik ya. ya. Ada Eki Satria untuk pemirsa di rumah Iya. yang menyaksikan live musik untuk di kesempatan ini Kakak Mailiza. Oke, kita break dulu untuk Oke, kita akan menyaksikan penampilan dari rekan Rolly yang akan membawakan salah satu single favoritnya dia nih kayaknya ya. Ini lagu Buta Hati miliknya Naf. Baik, silakan. Buta hatiku oleh keindahanmu, hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hatiku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu, namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku, dan akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu, hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hidupku. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu, dan selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku, dan akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Salah mengartikan maksud di balik hatimu, dan selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku,
aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Dan akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Wow, luar biasa ya. Tadi penampilan darinya Rolly yang sudah membawakan single miliknya Naif, Buta Hati, pemirsa. Merinding gak sih dengar suaranya? Kalau Ya aku merinding banget ya kakak ya kalau suaranya. aku nggak tahu ya Dava, semenjak aku dengar dia nyanyi dimanapun Iya. kan, aku nggak tahu ya. Pasti tepuk tangan ya. Tepuk tangan karena suka dengan Oke. Karakter suaranya dia Iya, agak benar serak-serak becek banget. kayak apa? Kayak cuaca kita Berarti hari ini ini gitu kan. ini kakak Meza berarti fansnya Rolly. Iya bisa jadi ya. Thank you, ada fansnya. Bisa jadi ya. Oke, nanti setelah tayang ini ya, setelah tayangan ini mungkin nanti lebih banyak lagi fansnya kakak Meliza ya. Bener banget. Fansnya aku. Fansnya Rolly dong. Iya dong. Karena Oke. ini kan ditonton seluruh Indonesia dari Sabang Iya, sampai Merauke benar. gitu kan. Nah, Kakak Dava, tadi Rolly juga udah membawakan single Buta Hati miliknya Naif. Nah, Mesa mau tanya, kenapa pilih lagu ini? Itu untuk siapa sih? Aduh, harus Iya, cek-cek dulu kayaknya kalau pengalaman jawabnya pribadi gitu ya. Bukan. Karena dalam banget gitu ya nyanyinya ya. Sampai gimana gitu kan? Bisa di skip nggak? Ini live loh, live ya. Oke, cerita nih. Kenapa saya pilih lagu ini? Kebetulan saya sedang ngerasain hal yang kayak di lagu ini. Oh gitu. Ya pengalaman pribadi ya. Tapi nggak perlu diperjelas sekali kan? Nangis loh ya enggak ya? Enggak. Yang pastinya ini untuk seseorang enggak? Nggak mungkin lah untuk dua Bisa orang. jadi ya. Oke. Pasti untuk seseorang. Oke. Ada cerita apa di balik lagu ini gitu? Sama seperti lagu tadi, Mhm. kayaknya lebih ke cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Oh gitu ya. Sakitnya tuh di mana ya? Seperti Oke. lagu tadi. Dan akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Aduh, pantesan hujan ya. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun hujan suaranya tetap bagus dan kita di sini juga masih tetap semangat ya. Iya, benar banget. Kakak Meliza dan pemirsa, pemirsa. Apa itu? Nah, Kakak Dava tahu nggak sih? Pemirsa dulu Lang. Oke, 1, 2. Sapa dulu. Ya, pemirsa seluruh Nusantara, dan kali ini kita akan ngobrol lagi nih ya bersama kedua bintang tamu kita, Kakak Meliza, bincang-bincang. Iya. Nah, tadi Rolly itu kan bekerja juga ya di instansi pemerintah ya katanya ya. Itu bagaimana nih mengatur pekerjaan, mengatur waktu antara pekerjaan sama waktu nyanyi gitu. Itu kendala nggak sih? Sebenarnya banyak kendala sih. Mhm. Untuk kita bisa manage waktu itu di hari sibuk itu hari Senin sampai hari Jumat, Mhm. saya memang fokus di kantor gitu loh. Atau kita ya kerjaan kantor di lapangan. Iya. Jadi kalau untuk bagi waktu ngeband ya bisanya Sabtu Minggu Sabtu gitu. Minggu ya ngeband ya. Iya. Kalau misalkan hari lain gitu nggak boleh, nggak bisa ya. Hari lain kayaknya susah. Susah ya. Susah untuk membagi waktu. malam ya. Kalau ada event musik cafe, ya gitu. Kalau nggak Malam. terlalu lembur gitu, nggak lembur ya. Iya, tapi kalau misalkan ada job atau ada event hari jam kerja, ini sering nggak ambil ya. Iya, kalau untuk sekarang harus minta maaf nih kayaknya. Iya, kemarin itu Meza juga ada lihat di Instastory baru juga tampil di kafe atau di mana sih itu, kayaknya bukan di Melabuh ya? Oh iya, itu itu bisa- kebetulan nampil di Banda Aceh waktu itu. Di salah satu event. Iya.
Oke, untuk Nurmala gimana nih mengatur waktu nyanyi sama waktu kuliah gitu? Karena kadang orang fokus kuliah nggak nyanyi ya, Kakak Maiza ya. Kan sekarang masih kuliah? Masih ya. Oke. Gimana nih cara untuk mengatur? Kamu itu mengatur waktu kuliah antara pada saat ada show, ada tawaran manggung di sini nih. Nah, gimana kalau harus masuk kuliah tapi gitu? Harus masuk kuliah. Itu pernah nggak sih kebentrok kayak gitu? Pernah ya? Itu gimana tuh? Itu kemarin itu yang waktu lomba di lapangan Teguh Umar. Di situ di mana mau lomba di situ ada jam mata kuliah. Dan di situ juga pernah minta undurin waktu tampil gitu. Oh gitu, karena harus kuliah dulu Iya. ya. Aduh, ini sebenarnya kreatif banget nih Kakak Maiza ya. Kenapa? Kreatif ya karena bisa meminta undur waktu untuk tetap kuliah dan tetap tampil gitu. Ini kreatif ya sebenarnya ya. Oke, di sudut sana siapa sih Kakak Maiza di ujung? Sebenarnya kita dari tadi itu harus memperkenalkan dia seorang yang udah memainkan alat musik akustik dengan alunnya gitu ya, benar. Pemirsa. Nah, kita kenalan dulu nih sama sang gitaris akustik kita pada hari ini. Ada siapa sih di sudut sana? Ya. Eki Satria. Eci Satria ya. Oke, udah lama pegang akustiknya, udah lama belajar akustik. Kalau belajar gitar sejak dari SD. Dari SD kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Kelas 6 tuh bawa gitar ke sekolah ya? Enggak juga. Enggak ya. Cuma hiburan sendiri aja. Setelah pulang sekolah main akustiknya. Oh gitu. Itu udah hobi atau memang ada mata pelajaran di sekolah main gitar? Enggak, awalnya nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba langsung ketagihan. Ya, gitulah. Ketagihan ya berarti ya. Oke, awalnya nyoba-nyoba, akhirnya ketagihan ya. Yang pasti pengalaman pertamanya awalnya dari coba-coba dulu. Tapi emang ada hobi musik juga ya, Eki ya? Hobi ya? Hobi lah. Sejak kapan hobi musiknya? Kelas 6 juga? Ya, sejak kelas nyoba-nyoba tuh. Sobat nyoba-nyoba ya. Berarti memang bahaya ya nyoba-nyoba ya. Iya, ketagihan. Makanya jangan suka coba-coba dong, Dava, ya iya, kan? Ketagihan gitu. Ketagihan. Dan setelah belajar dan juga suka gitu memainkan akustik, itu dipelajari makin dalam sejak kapan? Ya sejak itu juga. Sejak itu juga terus ya. Iya, sebentar Kak Dava, aku juga mau tanya nih. Kamu kan pinter gitar, pastinya pernah ngeband kan? Pernah juga. Pernah ya? Pernah juga. Berarti pernah juga itu cuma sebentar gitu ya. Pernah ngebandnya dari sejak kapan itu? Kalau manggung sejak SMP. Sejak SMP udah manggung ya? Udah manggung. Kalau sekarang udah kuliah? Sekarang udah kuliah. Udah kuliah ya? Udah semester berapa? Semester 7. Semester 7. Oh, udah mau sudah selesai. bentar lagi Kakak Maiza. Iya, bener banget. Sekarang masih aktif di band atau gimana? Atau solo aja temenin Rolly gitu atau yang lain? Di band juga, solo ya juga. Solo ya Iya. juga. Biasanya gitu ya Kakak Maiza ya. Kalau diminta solo tampil solo, kalau diminta band tampil semuanya gitu. Iya, buatnya Eki nih, Meza juga mau tanya lagi. Kalau Eki sendiri kan udah lama banget nih ya main musik, main gitar. Biasanya kalau orang yang pegang gitar itu pasti ciptain lagu. Kalau Eki sendiri pernah nggak sih menciptakan sebuah lagu dari petikan-petikan kamu itu? Kalau lagu ada sebenarnya. Ada ya. Oke. Pernah dinyanyiin nggak sama vokalis-vokalis yang ada pernah kamu bandin? Pernah rekaman juga, Kak. Pernah ya? rekaman ya. Itu lagunya judulnya apa dan menceritakan tentang apa? Judulnya ada yang Sadarilah. Sadarilah ya. Nanti deh kita cerita-ceritanya tentang religi apa ya. gitu ya. Religi ya berarti ya. Itu pengalaman pribadi bukan? Enggak. Pengalaman orang lain. Iya, nanti deh kita cerita-cerita dan membahas lagunya itu tentang apa dan Oke. menceritakan tentang apa karena ada si cantik nih yang mau nyanyi lagi Oke, Kakak kita Dava. hibur dulu ya pemirsa di rumah RRI Net yang sedang menyaksikan live musik ya kita untuk di kesempatan hari ini langsung dari halaman kantor LPP RRI Melabu. Oke, mungkin Nurmala nyanyinya di depan aja biar lebih asik gitu kan. Nah, karena kali ini Nurmala juga akan membawakan salah satu single Aceh ya yang berjudul Bungong. Hajat lam hati lon pula bungong
hiasan taman ke air mata. Lon harap bungong sayang rai beri jam. Lon pulang bungong kemang ke air mata. Bungong hai cedah bungong kenone tamong lonjak pareksa. Bungong hai cedah bungong kenone tamong lonjak pareksa. Nyo bungong lenkan bungong kembe, bungong mangat besi bungong jempa. Nyo bungong lenkan bungong laye, bungong mangat be bungong dahlia. Bungong hai cedah bungong kenone tamong lonjak pareksa. Bungong hai cedah bungong kenone tamong lonjak pareksa. Nyo bungong lenkan bungong kembe, bungong mangat besi bungong jempa. Nyo bungong lenkan bungong laye, bungong mangat be bungong dahlia. Entah apa yang kulakukan bila ku tak ada kamu. Sendiri ku rasa sepi bila kau tak di sini. Semua telah kulakukan untuk meyakinkan kamu. Cobalah untuk mengerti, lihat aku di sini. Ku ingin selamanya menjadi milikmu. Tak perlu kau ragu akan cinta dariku.
dariku. Thank you. Yeay, Wow, luar tepuk biasa tangannya ya. dong. Tepuk tangan dong. Luar Emang harus biasa tepuk sekali. tangan ya Kakak Dava ya. Karena tahu nggak sih pasti buat pemirsa semuanya nggak tahu ini lagunya yang ciptaan siapa sih, Iya. terus dibawain sama siapa sih gitu kan. Aduh, Nah, kita kepoin lagi ya. kepoin lagi. Oke. Ternyata ya sedikit bocoran, ternyata sebelum dijelasin nanti langsung sama penyanyinya, ini lagu adalah ciptaan dari Rolly sendiri katanya, ya kan? Sebenarnya bukan saya sendiri Oh sih. bukan sendiri. Rame-rame? Berdua sama Sama teman saya mantan. Ivan. Bukan Oh, sama mantan ya. Ivan. Tapi Oke, kok selamanya sebentar. cinta bukan ya? Selamanya cinta berdua sama Irfan temen. Teman, nggak mungkin lah sama cowok. Intan ya namanya ya. Ivan. Ivan. Oh, Ivan. Iya. Oke. Itu berdua. Gimana sih cipta lagu dua-dua itu nggak ribet? Lebih enak dong Kakak Dava. Gini, Gimana? mungkin Hah? kalau di awal-awal dulu kita gabung, mungkin masih belum dapat chemistry-nya, tapi Oke. karena udah sering gabung, buat lagu bareng, Mhm. jadi dapat chemistry-nya gitu. Dapat ya? Jadi si Ivan buat musiknya, saya buat liriknya, Oke. Hah? ketemu. Berarti kolaborasi ya? Ya benar. Ya sebelumnya Kakak Dava dulu kalian juga pernah ada band ya? Iya, Bareng kita pernah ya? nge-band bareng. Udah kalau Rolly kan emang dulunya sebenarnya dari awal solo karir atau udah ngeband? Dari awalnya ngeband. Ngeband terus ya? Ngeband terus. Sampai sekarang masih ngeband gak sih? Masih ngeband. Masih ngeband juga ya. Tapi kenapa hari ini datangnya sendiri? Karena Jomblo. Jomblo. jomblo ya. Karena sulit banget ya mengatur waktu Kakak Meza. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih sibuk ya Rolly ya, sibuk kerja. Nah ngomong-ngomong lagu Selamanya Cinta ini, nah bisa diceritakan nggak sama pemirsa yang lagi menonton RRI Net pada malam hari ini mengenai lagu Selamanya Cinta ini? Itu kisahnya Ivan atau Rolly sendiri? Jadi waktu itu kita ada nyiptain beberapa buah lagu sih. Ada yang kisahnya Ivan, ada yang kisahnya saya sendiri, ada juga kisahnya teman-teman terdekat gitu. Nah di lagu Selamanya Cinta ini memang murni kisah saya sendiri sih. Wah, selamanya cinta. Tadi PHP ya. Iya, tadi tadi cinta PHP, cintanya bertepuk sebelah tangan. Terus kalau sekarang ini- selamanya cinta ini masih orang yang sama nggak sih? Enggak, beda. Beda ya, oh banyak. Berarti gini Kakak Dava, Gimana? ciptain satu lagu sama orang yang berbeda, terus Iya. lagu yang lain lagi. Buat lagi ya? Bukan, nggak buat lagu yang ciptaan orang untuk orang lain lagi Oh, gitu ya. Berarti banyak nih Ntar kan, jadi Kakak? album ya, atau mini album. Iya. Ya kalau udah terlalu banyak. Oke, jadi lagunya menceritakan tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi benar. Ada nggak sih kendala pada saat menciptakan lagu itu sendiri? Kendala buat lagu itu waktu itu saya saya jauh dari Ivan. Jadi saya di Melabo. Ivan waktu itu kebetulan di Jakarta. Jadi Iya. kita buat lagu itu by phone. Oh, Ini itu luar biasa susah ya. banget ya. Tapi itu pembuatannya memakan waktu berapa lama? Sekitar 1 bulan gitu lagu itu. Itu kalian video call gitu ya? Iya benar. Gimana gitu sih Tapi enggak, ribet waktu banget. itu Zamannya video loh. call Belum video call loh. ya? Masih- Oh, Ini- berarti masih jadul. Iya, Iya, ini masih zaman BBM gitu. Oh, gitu. Ini tahun berapa sih kalau boleh tahu diciptain Lagu lagunya? ini diciptain tahun 2011. Nah kan belum ada video callan, masih Iya. ada BBM aja gitu. BBM ya, berarti kalian BBM-an terus semalaman sambil ciptain lirik lagu dengan judul Selamanya Cinta berdua sampai gitu ngirim ya. VN gitu ya. Oh, gitu. iya, VN kayak gitu ya. Kenapa sih harus berdua? Kenapa nggak sendiri? Kenapa Iya, nih? kayak tadi saya bilang sih. Biar lebih lengkap Kita gitu ya. lebih dapat chemistry-nya Oh kalau berdua. gitu. Sekarang kalau juga berdua. gitu. Lebih kaya ya musiknya Iya. ya. Kalau sekarang masih ciptain lagu nggak? Masih cuma ya Ivannya sibuk, sayanya sibuk, jadi jarang ketemu kan. Oke. Oke. Jadi agak susah gitu numpain ide. Jadi lagu ini sudah bisa di-download juga dong ya pastinya untuk pemirsa yang ingin mendengarkan lagunya Rolly. Oh iya bisa. Bisa di-download di mana ini? Lagu itu sudah kita upload di SoundCloud dan juga terspesial lagu itu sudah saya putar, sudah saya kirimkan ke RRI Pro 2.
dan sudah beberapa kali diputar. Oh iya benar-benar. Iya, Iya. Beberapa tahun yang lalu Iya, tapi kan. benar. Tapi ada juga satu lagu lagi yang judulnya Ku Tak Bisa. Ku Tak Bisa. Ya benar-benar. Ada nih lagu mereka nih dulu karena soalnya bandnya emang lagi in banget kalau dulu ya. Sekarang udah mudar atau gimana? Sekarang udah ya pencar gitu ya. Oke. Jadi tadi kendalanya itu ya, susah banget karena Buat ngumpul gitu dan tadi harus menggunakan telepon gitu untuk bisa. Karena udah pecah-pecah. Kalau sekarang bukan pecah-pecah, udah jauh-jauh gitu ya. Udah hancur loh. Udah. bukan pecah. Oke, baik. Sekarang kalau untuk Mala nih, tadi Mala kan membawakan satu tembang Aceh. Iya. Kenapa sih membawakan lagu Aceh untuk live musik kali ini? Itu sebenarnya bukan lagu ya. Awalnya itu merupakan syair Aceh yang dijadikan sebuah lagu oleh Fadil. Bisa diceritakan nggak iya. sama pemirsa yang ada di rumah, kan yang nonton nih seluruh Nusantara, jadi mereka nggak ada yang nggak tahu dengan yang namanya bahasa kita, bahasa Aceh ya kan. Nah bisa nggak diceritakan itu menceritakan tentang apa sih lagunya? Iya, itu lagu menceritakan tentang bunga. Di situ yang disebut bunga itu bukan bunga yang hidup gitu ya, bukan bunga tumbuhan gitu. Iya. Itu merupakan seorang perempuan Iya. gitu. Perempuan Aceh ya. Iya. yang mana di situ perempuan itu harus dijaga, harus menjaga diri dia. Iya. Jangan terlalu bebas, jangan terlalu apalah gitu. Iya pastinya karena perempuan Aceh itu punya Ciri khasnya tersendiri, sendiri ya kan? gitu ya. Apalagi kalau yang kita tahu, semuanya tahu kalau Aceh itu adalah Kental dengan syariat Islamnya gitu ya, Kakak yang Meliza sangat ya. luar biasa gitu Dan ya. tidak boleh bebas, kalau malam nggak boleh keluar Iya. gitu. Nah tadi kita juga sempat tanya-tanya sama Iki kalau Iki pernah menciptakan juga lagu ya. Ya bisa dipinjamin nggak mic-nya sama Iki? Ya kita suka pinjam-pinjaman nih kalau di sini ya. Ya kalau Iki sendiri tadi katanya juga pernah menciptakan lagu ya. Iya, Kak. Udah berapa lagu sih yang udah Iki ciptain? Lagu yang udah rekaman baru 2. Baru 2. Tapi yang udah diciptain udah berapa yang belum rekaman? Banyak. Banyak banget. Banyak ya. Banyak. Pernah Itu ditampilkan? Pernah. Pernah ya. Yang banyak itu rencana nggak mau direkam lagi ya? Ada juga rencananya. Ada rencana mau direkam lagi ya. Oke, mau dibuat mini album. Itu kalian Rolly dan juga Nurmala ya. Udah punya video klip belum nih dari setiap lagu-lagunya? Kalau aku pribadi belum. Belum ya, baru suara Masih takut kamera. Takut Masih takut kamera ya. Tapi ini kamera loh ya. Ini depan kamera kayaknya pede banget gitu ya. Enggak, Oke. tadi kan kita belum tanya nih sama Nurmala. Nurmala pernah ciptain lagu nggak sih? Belum. Belum ya? pernah. Kenapa? Kenapa? Ya belum kebayang, belum ada ide aja buat ciptain lagu. Ciptain lagu. Ada keinginan nggak untuk Iya. menciptakan sebuah lagu ciptaan sendiri dengan isi hati yang gimana gitu ya kan? Ada rencana? Ada nggak? Tapi sebelumnya dulu pernah ada saya ciptakan lagu waktu SMP dulu. Judulnya apa itu? Judulnya saya lupa tapi liriknya mungkin saya masih Masih ingat. ingat ya? Gimana sih, boleh nggak pemirsa kita cobain refnya aja atau apa gitu ya, ciptaan Mala, karena kalau Iya. ciptaan Rolly tadi kita udah dengerin ya. Iya. Nah kalau Mala refnya aja deh. Kalau Masih Rolly- ingat nggak sama itunya? Lupa. Lupa banget ya. Kalau Rolly kan tentang cinta gitu, bertepuk sebelah tangan, ya, galau, Kalau Mala itu tentang apa menceritakan nih? tentang apa ceritanya? Tentang cinta juga. Cinta, tapi nggak galau ya? Galau. Galau juga ya. Emang kenapa ya? Emang asik ya buat lirik lagu galau ya ternyata ya. Iya dong, karena itu adalah lagu-lagu yang banyak pencintanya, ya Yang kan? jawab seolah udah pernah buat lagu nih, ada yang. Oke. Kalau- Kenapa nih Rolly? Kenapa? Soalnya kalau kita buat lagu tentang cinta itu, bagi saya Inspirasinya banyak ya. setiap orang tuh pasti ngerasain cinta. Cinta, iya. Jadi cinta itu universal Iya. dan setiap orang merasakan. Dan setiap kisah-kisahnya itu hampir sama. Iya, kalau nggak ada cinta berarti hidupnya nggak indah gitu Iya, ya. benar. Bagaikan sayur tanpa garam itu loh. Iya kata benar Dava. banget. Dan Rolly dan Nurmala ini adalah finalis bintang radio untuk tahun 2019. 2019. Wow. Yang mereka kemarin udah ke Kota Batu
Tuh, Malang, iya. aduh. Kita Kalau tanya dulu nih, ya. Pengalaman Pengalaman mereka di di sana sana, ya. Waduh, luar Seperti biasa. apa? Nah, pemirsa ya, kalian kan mungkin penasaran nih kalau mereka itu sebenarnya pernah lihat lah ya gitu kan. Nah, ternyata mereka ini adalah pemenang juara bintang radio tahun 2019 yang udah ke Malang untuk tahun ini bulan kemarin ya. Iya, Kota Batu. Bulan kemarin Kota ya. Batu ya. Ya, Seru banget ya. Nanti kita bakal cerita-cerita, bakal tanya-tanya mengenai pengalaman mereka pada saat di Kota Malang kemarin nih. Iya, kita tahan dulu ya. Saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari yang Nirmala. paling gelis ya, dan Nirmala Dengan salah satu single miliknya Rosa. Takkan berpaling darimu. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang yang mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mampu dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Tepuk tangan sekali lagi dong
dong untuknya Nurmala yang sudah menampilkan salah satu single miliknya Rosa, Takkan Berpaling Darimu. Baik pemirsa dimanapun berada yang lagi menyaksikan RRI Net pada hari ini, kita lanjut lagi perbincangan kita yang tadinya sempat tertahan. Iya benar banget ya. Tertahan karena apa? Karena kita harus menyaksikan perform dari Nurmala. Iya, ya? mulus banget ya membawakan lagu Rosa, Iya, Takkan benar. Berpaling Darimu. Itu Oke. siapa sih? Suaranya bagus banget ya. Dan juga mereka berdua mewakili LPP RRI Mulabo di ajang kompetisi Bintang Radio Indonesia Iya, 2019 di mana tahu? Tahu Kota dong. Batu. Tepatnya di Malang pemirsa. Benar. Nah pasti pemirsa yang lagi menyaksikan siaran RRI Net pada hari ini juga udah pada tahu ya. Dan kita juga mau tanya-tanya langsung nih pada saat perlombaan yang ada di tingkat nasional kan berbeda nih dengan yang ada di daerah. Nah, bisa nggak diceritakan sama pemirsa yang ada Iya. di rumah seperti apa sih pengalaman kalian Pengalamannya. berdua pada saat di Kota Batu Malang? Kita dengarkan dulu ya pengalaman dari teman kita Rolly. Gimana nih pengalamannya di sana? Oke. Pengalaman di Batu Malang itu bagi saya fantastik, luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Amazing ya. Berarti sukses ya RRI itu membuat acara bintang radio Iya. nasional gitu ya. Oke, luar biasa ya, amazing. Pengalaman itu bagi saya sangat berharga sekali. Di sana saya menemukan teman, Iya. sahabat, bahkan keluarga baru di sana. Iya, luar biasa Jadi ya. saya sampai speechless loh, bener. Di sana saya berteman dengan teman-teman itu tanpa membeda-bedakan yang namanya agama, suku, ras, itu kita nggak ada. Iya. Kita sama satu. Jadi kerasa sih waktu perpisahan kita sampai nangis semua gitu. Aduh. Oh, kayaknya udah akrab banget ya. Padahal berapa hari sih Baru kalian? berapa hari. Baru beberapa hari ya. Berapa hari ini kalian berjumpa di sana? Iya, bersama ya, yang bersama. bersamanya aja gitu. Kita mulai apa ya? Mulai ngumpul bareng itu di hari kedua, ya. Hari kedua, ya hari pertama nyampe di sana, hari kedua kita check-in hotel, terus kita ngumpul di situ. Iya. Ya. Ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang Rolly sendiri dapatin nih, perbedaannya antara belajar musik di sana? Di sana diajarin aransemen musik ataupun nada-nada nggak sih pada saat kalian sebelum tampil gitu? Kalau sebelum tampil itu kita belajar sama teman-teman aja. Sendiri ya. Ya. Sama-sama ya, Iya, sharing ya, sama-sama. sharing ya Sharing. sama penyanyi yang lain gitu Makanya ya. banyak sih ada teman-teman yang memang udah Gitu. tinggi banget itu jam terbangnya. Wow. Iya, luar biasa ya Ada yang berarti ya. nasional. Berarti Rolly sendiri termotivasi Iya, kayaknya. bener. Iya. Sangat termotivasi malah. Iya, oke. Bisa menjadi seperti mereka itu Iya. gitu kan. Mungkin Rolly udah lumayan bagus juga gitu tapi belum beruntung aja gitu ya, belum rezeki ya artinya ya. Iya dong di bersaing berapa ratus orang sih kalau Totalnya itu 130 orang. Putra 103 putri. Putra putri 103 orang. Iya. Itu kalau dari Aceh ada juga yang dapat juara ya. Ada. Iya, Dari Aceh ada. Oke, ada. Juara 2 malahan ya. Iya. Iya, benar. Runner up 2 ya. Oke, enggak juara 2 enggak runner up Oh ya. iya. Juara 2. Juara 2 dari Aceh ya. Nah, untuk Nurmala ini gimana nih pengalamannya selama mengikuti kompetisi Bintang Radio Indonesia 2019 di Kota Batu Malang? Iya, pertama kali itu ini ceritakan dulu waktu perjalanannya dulu ya. Boleh. Iya. Kenapa sih kalau di perjalanannya ada sesuatu? Ada sesuatu ya? Kenapa? Enggak, itu dari perjalanan dari Surabaya ke Kota Batu. Oke. Di situ kita sekitar jam 9 malam dari Surabaya ke Kota Batu itu dengan bis kan, pergi. Iya. Terus di situ langsung disambut dengan pemandangan gitu, pemandangan Iya. kotanya yang warna-warni gitu, Wow. pergunungannya gitu. Jadi lampu warna-warni terlihat gitu. Jadi yang Iya. sebelumnya yang belum pernah lihat gitu. Iya. Jadi
Masya Allah gitu. Kota orang bagus banget Iya. gitu ya. Pengalaman pertama berarti ya. Iya. Oke, amazing juga nih berarti ya. Terus? Sebelumnya belum tahu juga ya Kota Batu itu kota dingin. Oke, berarti Iya. bawanya baju Dingin tipis ya? semua, nggak bawa baju tebal. Aduh kasihan banget ya. Terus Jadi ya waktu di situ dingin banget itu waktu udah malam ya. Jadi waktu kami keluar malam itu udah dingin banget, sedingin dinginnya itu bahkan sampai nggak hidupkan AC. Iya, dingin ya. Kalian Oke. berarti nginapnya satu kamar itu rame-rame tapi ya? Satu kamar berdua. Oke. Berdua. Kalau Nurmala sendiri itu temannya dari daerah mana? Kan kalian kan dari seluruh Indonesia. Kalau Iya. Nurmala sama temannya yang orang mana? Dari daerah mana? Dari Ranai. Ranai. Kepri. Teman Waduh. kita di Sekarang Ranai. masih komunikasi nggak? Alhamdulillah, masih Masih. ya. Punya grup nggak? Punya ya. Punya gitu. Nah terus pada saat tampil ada nggak perasaan grogi gitu? Karena saingannya itu pasti, waduh orang bagus-bagus banget. Ada nggak rasanya drop pada diri kamu sendiri malah? Kalau grogi itu pasti ada ya. Pasti. Iya. Cuman kita berusaha apa ya? Kita di depan gitu. Jadi itu panggung punya kita. Gitu. Iya. Oke. Oke, harus percaya diri ya. Iya. Walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi Iya. harus tetap percaya diri. Nah, kalau menurut pribadi Nurmala sendiri gitu, apa sih kekurangannya gitu dibandingkan teman-teman yang lain? Iya. Mana tahu ini jadi pelajaran juga ya bagi teman-teman di rumah nanti untuk bintang Tahun radio depan ya kan? tahun depan gitu, biar mereka mendapatkan ilmu nih dari Nurmala. Bener. Apa nih? Itu kekurangan yang gimana ya? Kekurangan dari Mala sendiri mungkin ada, aku kurangnya di sini atau aku kurangnya di apa suaranya atau di nadanya atau di mana gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ada. Ada Itu pasti ya. ada. Kalau menurut pandangan dari Mala sendiri itu di mana nih kurangnya Mala? Kenapa Mala itu Iya. nggak masuk nih 15 besar gitu ya? Iya. Pertama power ya. Power suara ya. Power. Iya. Terus kalau untuk improv lagu itu sangat kurang gitu Mas. Improv lagu ya, Iya. karena ini kan kreativitas lagu di improvnya gitu ya, Iya, Nurmala. iya. Nah, kalau ada perbedaan nggak sih penampilan di daerah sama di tingkat nasional? Ada. Apa? Gimana perbedaannya ini? Hmm, Panggung mungkin atau musik ya? Iya, mungkin di bagian musiknya gitu, mungkin Musik kita ya? belum terbiasa gitu ya, karena itu langsung musiknya itu langsung live gitu ya. Oke. Langsung, iya Mungkin langsung. itu yang live. membuat Mala mungkin sedikit agak nggak percaya diri kayaknya ya, karena iya. itu kan pemusiknya rame. Kalau kita kan musiknya cuma piano doang satu, kalau Iya. di sana rame gitu ya. Ya Oke. kalau Rolly gimana? Ya, Perbedaan. kalau Rolly sendiri gimana? perbedaannya Walaupun kan gitu. kadang-kadang kan walaupun kita udah sering Sering, manggung, ha. tapi dengan bertemu dengan apa alat-alat musik yang baru Mungkin lumayan jadi banyak nervous gitu. gitu ya? Nervous. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Iya, gimana? Kalau aku sih lebih gimana? Kalau untuk adaptasi dengan player musik itu kayaknya udah biasa karena Udah biasa karena ngeband memang ya. udah tidur dalam band gitu Iya, ya. Masa di- Udah memang kesehariannya itu dengan wire, dengan Iya. gendang gitu ya Ruli Iya. ya. Jadi udah biasa banget gitu. Jadi pastinya nervousnya ketika di sana udah kurang gitu. Tapi kenapa belum beruntung kira-kira menurut Roli di mana nih yang kurang-kurangnya? Oke, jujur waktu itu Heeh. kendala yang paling berat itu saya belum bisa beradaptasi dengan cuaca di sana. Cuaca dingin ya. Iya. Oke, Berarti Karena karena di kita sini panas. kita panas. Iya, di sana malah dingin. gitu. Berarti Jadi kalian nggak meleleh tahu ya? kalau di Batu itu Nggak tahu, dingin. sama sekali nggak Oke, tahu. Iya. Waktu itu kan nampilnya nervous itu, nervous. Iya. Jadi nervousnya bukan nervous karena menonton. Iya, Soalnya karena dingin. Yang di depan itu yang nonton itu teman-teman semua. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman saling support. Bukan nervous gara-gara itu, malah karena memang cuaca lagi dingin, dan heeh. nampilnya pagi. Jadi memang kebetulan memang lagi flu. Lagi flu ya, bener. karena perjalanan ya. Benar flu. Iya, perjalanan yang sangat luar biasa jauh gitu ya. Jadi karena flu itu jadi nggak keluar sana dan
munculan Oke, yang benar. Oke, Tapi nggak nggak masalah. apa-apa. Yang pasti itu adalah langkah Pengalaman. baru dan pengalaman Iya. baru buat Betul. kalian untuk lebih meningkatkan lagi ya kualitas bernyanyinya Iya, atau benar. ya di bidang karirnya gitu dan di ya. bidang tarik suaranya. Nah, baik Kakak Dava dan juga pemirsa yang ada di Di seluruh rumah. Nusantara, sebelum kita mengakhiri acara kita di program Live Music pada hari ini, kita akan ada pertanyaan terakhir ya ini buat kalian berdua. Iya, harapan gitu ya Kakak Meza ya. Harapan dan pesannya, gitu. Pesannya untuk kalian ke depan dan juga Iya, harapannya ke depan, harapannya ke depan. seperti apa gitu? Apakah masih bermusik atau setelah ini selesai gitu? Dan pesannya itu kepada pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, Iya. seperti apa nanti ke depan agar mereka bisa tampil maksimal di ajang kompetisi Bintang Radio Indonesia 2020 ya untuk Kakak tahun Meza depan, ya. iya. Biar nanti dari daerah lebih maksimal lagi tampilannya. Mungkin bawa jas hujan, bawa mantel gitu. Tapi kan belum tahu kalau nanti Tahun depan bakal di ke situ Palu. lagi. Oh, Di di Palu. Palu ya. Oh, Palu Berarti ya. lebih jauh lagi. Jangan lupa bawa Palu ya. Cek BMKG berarti ya musim hujan atau musim kemarau. Oke, baik. Oke, gimana? Ya, ada nggak sih Iya, harapan dan harapan dan pesan-pesannya untuk pesannya. pemirsa yang ada di rumah? Siapa dulu? Saya dulu. Oh ya, Rolly dulu. Oke. Harapannya untuk teman-teman yang kedepannya ikut Bintang Radio, saya harap kepada kalian itu jangan pernah menyerah. Kalian pasti bisa. Karena sukses itu harus kalian jemput. Sukses itu bukan datang sendiri. Tetap semangat untuk kalian ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu kan sukses itu harus Iya. dijemput. Itu Iya. bukan kata-kata yang biasa. Kayaknya Iya. pikir ya kata-katanya udah di rumah ya, dipersiapkan ya Enggak. sebelumnya ya. Itu Keluar itu sendiri. instan gitu. Iya, karena kan Instan. pencipta lagu ya. Iya dong. Oke, harapannya untuk diri sendiri ya, Apa nih? dan juga pemerintah ya. Seperti apa nih? Kalau harapan sendiri itu sebenarnya saya masih pingin ikutan di tahun depan, tapi kayaknya nggak bisa lagi ya kan? Aduh. Karena cuma diizinin sekali ikut ya Oke. kan. Terus apa ya? Untuk pemerintah, Untuk pemerintah mendukung Untuk itu mendukung kegiatan. ya apa kita? kegiatan musik yang ada di Aceh Untuk Barat ini sendiri pemerintah. seperti apa? Baik. Untuk pemerintah kayaknya lebih harus memperhatikan deh anak-anak muda ini yang punya bakat yang luar biasa ini. Kadang-kadang kita jarang terekspos ya di sini. Tapi dengan adanya event Bintang Radio ini ataupun event-event yang lain itu bakal terekspos bintang-bintang muda itu. Jadi saya berharap pemerintah bisa mendukung penuh untuk kegiatan apapun di anak muda. Nah, kalau untuk RRI sendiri ada nggak harapannya dari Rolly? Oh ya, terspesial untuk RRI nih. Untuk RRI, saya pingin RRI manapun ya, nggak cuma di RRI Melabuh saja, RRI pusat pun, saya pingin berharap banget event Bintang Radio ini tetap dilaksanakan. Wajib ini, soalnya banyak bintang-bintang yang sangat bertalenta muncul dari sini. Contoh ada yang udah jadi artis, ada yang belum jadi artis. Tapi percayalah, event Bintang Radio ini event keren. Bener. Luar Oke, biasa. tepuk tangan. Kalau Mala sendiri harapannya apa untuk ke depan, untuk diri Mala sendiri dan juga untuk RRI? Singkat aja nih, karena waktunya juga akan hampir habis ya. Kalau untuk diri sendiri, kedepannya mungkin akan berhenti. Kenapa berhenti? Kamu baru mulai loh, kenapa harus berhenti? Maksudnya dia berhenti dari mimpinya. Oh, Dia gitu. akan meraih cita-citanya yang sebenarnya loh Kakak Meza. Oke, ya dilanjutkan. Sebenarnya gini, ini kan nggak lama lagi kan udah wisuda gitu. Jadi kedepannya ingin fokus bekerja aja gitu. Iya, Berarti bekerja sambil nyanyi. Tapi nggak, katanya mau berhenti, berarti nggak akan Nyanyi mau lagi nyanyi ya? lagi walaupun ada event-event yang memesan kamu untuk tampil di mana gitu. Ada tawaran Ada gitu tawaran mungkin gitu yang maksudnya. lumayan. Ya. Disesuaikan. Disesuaikan. Bukan berarti belum berhenti. Ya. Besok kita Baik. undang deh, pasti dia mau untuk ngisi acara kita di program Pro 2 ya Kakak Maiza. Iya, benar Oke, banget. Ya. itu harapannya untuk diri sendiri. Harapannya Kalau untuk RRI apa nih? Ah. Terutama RRI Melabuh aja deh, jangan jauh-jauh. Ya.
Harapannya untuk RRI Malabo kedepannya semoga seperti kata Roli juga tadi ya, setiap tahun selalu menyelenggarakan yang namanya Bintang Radio, karena itu juga menjadi suatu prioritas dari daerah kita sendiri gitu. Iya, karena banyak sekali bakat-bakat anak-anak muda Malabo yang juga mempunyai suara yang bagus gitu ya untuk bisa tampil di nasional. Oke. Terakhir untuk pemerintah daerah belum. Apa nih harapannya untuk pemerintah? Untuk pemerintah apa ya? Mensupport gitu. Iya, pastinya terus mensupport di bidang musik gitu ya. Iya. Dan harapannya juga ke depannya itu lebih menciptakan banyak peluang gitu di bidang musik gitu. Iya. Itu benar banget ya. Mendukung ya semua program anak muda ya, terutama di dunia musik. Oke, yang paling baik. sudut ya. Yang terakhir ini ya. Aduh. Untuk menyampaikan harapan dan pesan-pesannya juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang lagi menyaksikan RRI Net pada hari ini. Nah, kalau untuk Eki sendiri seperti apa sih harapannya ke depan dalam bidang bermusik untuk diri Eki sendiri? Harapannya semoga makin semangat aja. Semangat walaupun di Aceh ini susah ya untuk keluar. Ya udah gitu aja. Oke, semoga semangat diri sendiri aja dan nanti bisa mengikuti teman-temannya ke luar daerah. Ya. Ya Eki ya, karena kemarin Eki nggak ikut, sama seperti kita berdua dong. Iya, nggak ikut ya. Oke, baik pemirsa dimanapun berada di seluruh Nusantara yang menyaksikan RRI Net Live Music bersama saya Meisa dan juga rekan saya Ismail akan mengakhiri program Live Music pada hari ini, dan juga kita akan menyaksikan single terakhir yang akan dipersembahkan oleh Roli dengan single Krisye yang berjudul Seperti Yang Kau Minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Oh, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus
aku kan mencoba. Oh, aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta.